Hai semuanya, kembali lagi di Podcast Anak Manila. Bersama saya Michelle Floreta Artono dengan rekan saya Aku Zeti Nur Haza, biasa dipanggil Zeti, sebagai pewawancara pada podcast kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber siapa nih? Bisa diperkenalkan dulu. Halo, nama saya Andromeda Asyam Abiyu dari 11 Merdeka 11 Merdeka 10. Biasa dipanggil Andromeda, Andro, terus Bayu juga bisa. Oke, Kak Bayu ya. Jangan Bayu, Andro aja. Oke, Kak Andro ya. Dengan siapa juga di sini? Nah, kalau nama saya Rahmat Aditya Rizky, biasa dipanggil Alfa dari kelas 12 Merdeka 4. Oke, 12 Merdeka 4. Nah teman-teman, sebelum kita memulai podcast pada kali ini, biar lebih semangat nih ya teman-teman, kita bisa jargon dulu. Bisa dipimpin, Michelle? Siapa kita? Manila. Manila berpijar bertakwa pintar juara. Manila Jaya. Oke, sekarang kita mau mulai dulu ya podcastnya dengan pertanyaan yang simpel-simpel dulu. Jadi Kak Andro dengan Kak Rafa ini memulai bisnisnya sejak kapan sih? Kalau saya mulai bisnis apa? Bisnis maca atau yang satu? Oh banyak juga ya bisnisnya. Ya, saya itu bisa dijabarkan salah satu-satunya? Saya itu jualan kayak roti-roti gitu ya. Roti-roti, oke. Saya buka home bakery gitu. Oh jadi handmade gitu ya, buatan Kak Andro sendiri atau? Ya, buatan aku sendiri. Sama kadang dibantu teman. Berarti Ya, sudah ada rekan gitu ya? Ya, saya itu biasanya kalau buka open PO gitu ya. Open PO donat kukus, terus roti gitu. Donat juga pernah. Terus kadang juga kadang ada pesanan gitu, banyak borongan 150 roti atau apa gitu. keren. Udah mulai berkembang pesat. Ya, alhamdulillah. Kira-kira Kak Andro ini memulai bisnisnya ini dalam apa? Mulai awal jualan gitu ya. Iya, mulai awal jualannya itu kok kepikiran bisa membangun bisnis ini? Kalau saya pertama punya ide buat buka bisnis itu dari kelas 9. Oh, udah dari kelas 9 ya? SMP pasti? Iya. Dulu saya itu awal-awalan bisnisan itu saya itu bisnis apa ya? Kalau istilahnya itu JB. Kayak jual beli akun game gitu loh. Oh, jadi dia berawal dari jual beli akun game, terus lama-lama berkembang menjadi Ya, terus saya makanan. punya ide lain gitu. Terus kan kalau akun game itu terlalu beresiko gitu kan, kayak kadang bisa ketipu terus gimana, terus aku mikir yang lain, mau buka bisnis yang lain. Kebetulan saya tuh suka kayak buat roti gitu ya, terus jadi kenapa ya kayak saya nggak jual sekalian ya. Saya coba jual terus laku, Alhamdulillah berkembang. Kalau dari Kak Rafanya nih, menaungi bisnis apa sih? Oh, kalau saya ini menaungi bisnis donat kentang sih. Oh, donat kentang. Oke, bagus. Gimana sih Kak? Kira-kira aku bisa kepikiran mau jual donat kentang itu gimana? Nah, awalnya itu saya banyak nonton konten-konten di TikTok ya. Banyak anak-anak muda yang berbisnis juga. Mulai bisnis gitu Iya. ya Kak? Jadi saya tuh terpikat, kami tertarik juga buat bangun usaha sama orang tua saya juga. Nah, ide awal dari situ saya coba rundingkan sama orang tua, akhirnya orang tua juga setuju dan ikut membantu juga sih. Oh, jadi memang kemauan sendiri ya Kak? Iya. Baik. Menurut kakak nih, siapa sih yang memotivasi kakak untuk memulai berbisnis pada saat itu? Yang mau support gitu ya? support ya. Ya, siapa kira? Ya kalau untuk support ya orang tua, diri sendiri juga. Tapi untuk orang lain biasanya sekitar internet gitu ya. Saya itu terinspirasi banget itu dari Timothy Ronald. Timothy Ronald. Oke, Keren. menarik ya. Ini tapi bukan fans-fans yang tidur siang jadi Malah. malas dulu gitu ya? Enggak ya? Iya. Bukannya fanatik gitu kan? Ya. Iya. Kalau diri saya sih Iya, dari Kak. motivasi pasti diri sendiri dulu. Keren banget emang. Ya. Habis itu orang tua sih juga memotivasi saya juga.
Nah mungkin sama sih, ada tokoh yang ya mungkin seseorang yang menginspirasi saya, Oh, namanya iya. juga Timothy Ronald. Nah itu Oh, sama-sama pasti sih, Timothy iya. Ronald. Karena orangnya juga muda gitu ya, mulai usaha dari muda, jadi kayak relate gitu loh. Oh iya. Dia kan juga ceritanya dia kan dari SMA juga ya mulai bisnis. Seorang perintis juga. Iya. Sama-sama perintis ya, Iya. bukan pewaris ya. Iya. Ya. Kalian ini membangun bisnis ini tuh modelnya emang dari kalian sendiri atau udah di backupin sama orang tua sih? Kalau saya sih awal Ya, buka awal bisnis banget dulu, nih. kan saya dari JP ya. Iya. Itu saya dapat modal itu kayak dari apa ya dulu uang lebaran kalau nggak salah. Oh, THR. THR, Iya. ya. Itu modalku pertama itu 500.000 dari THR, terus tak putar-putar terus. Tapi karena JB itu kayak kadang sering Jadi kena tipu. kena tipu, terus kayak akun hilang gitu. Jadi kayak mau yang lain, mau bisnis yang Biar lain. resikonya Ya, resiko, terkendali ya. Nah, terus saya buka yang tadi donat ICB yang bakery. Oh, namanya ICB ya? Ya, Kayak Marco ya. Yang Maluko. Kayak ada Jepang-Jepangnya gitu ya? Iya, saya tuh terinspirasi nama ICB tuh dari kayak ih cubi gitu. Ya, terus apa ya model yang dari uang JB-nya itu tak pindah tak buat beli bahan-bahan yang buat bikin kue gitu loh. Tapi awal-awalan itu aku modalku cuma 300 buat beli apa ya dulu, buat beli bahan-bahan saja sih sama itu. Soalnya dulu aku juga pas awal mulai itu pakai tangan, belum pakai mixer. Itu awal-awal mulai jualan yang kayak makanan donat sama ini Ya, tuh dulu dimulai kan. jualan di mana? Udah buka lapak atau dengan sistem open PO? Ya saya open PO dulu ya. Oh, baru mulai open PO dulu. Ya pertama itu aku open PO itu ya masih pakai tangan, terus alhamdulillah dulu ibuku itu udah ada dadang ya, jadi nggak usah beli dadang baru. Terus Ya, karena awalnya itu udah ada. ya terus awal-awalan itu pas promosi aku juga dibantu bapak, jadi di share ke storynya bapak, terus banyak guru-guru yang pesan. Support sekali ya Iya. orang tua, alhamdulillahnya. Kalau Kak Rafa nih gimana? Kalau saya sih awalnya dulu juga dana dari orang tua dulu juga sih. Alhamdulillah Iya. orang tua support ya. Iya. Berarti modalin dulu nih. Iya. Iya. Ada juga kakak juga yang sudah kerja juga ikut bantu sedikit-sedikit juga. Oh, kakak juga Iya, kakak. sudah kerja. Nah, kalau biasanya itu saya awalnya dulu itu jualnya dari pertengahan kelas 11. Oh. Awalnya ya, pertengahan kelas 11 punya ide, lalu juga orang tua juga setuju juga sih. Akhirnya juga apa nih? Mungkin dana modal itu buat beli bahan-bahan dulu ya. Kalau alatnya mungkin sudah punya semua. Oh, sudah punya semua. Oh iya, alhamdulillah Alhamdulillah sudah ada yang Iya, memadai juga. iya. Terus saya jualnya itu di perempatan Cap Jago. Oh iya, boleh Iya. sekalian dipromosikan buat teman-teman biar tahu, biar bisa membantu usaha-usaha dari Iya. kakak-kakak ini. Oh, Mulai iya. dari donat kentangnya dulu nih, di mana tadi? Oh, kalau donat kentang saya itu jualnya di perempatan Cap Jago di pinggiran jalan. Itu. Berarti dekat rumah merah ya kak? Iya. Ya, spesifiknya di Lasem, Iya. Kabupaten Rembang. Mungkin dekat ini juga jualnya Andrew. Ya. Ya kalau saya itu kalau yang home bakery ya itu saya ya memang kayak buka open PO gitu, jadi nggak stand ya. Jadi saya buat di rumah, terus kadang saya antar-antar gitu. Oh. Kadang yang pesen itu juga malah siswa sekolah sini sendiri. Ya jadi saya setiap istirahat itu ngeliter-ngeliter. Buat yang Iya, ngantar-ngantar ya. pesanan gitu. Terus kalau yang Ichiki Matcha ini BTW enak banget loh. Ini saya juga dikasih ini. Keren ya desainnya guys. Kayak Hmm. baru-baru brand ternama. Ya. Semoga Mengikuti tren banget ya. Iya. Kan sekarang baru rame-ramenya matcha ya. Jadi saya kayak Promo. Iya. nggak FOMO. Itu ke awalnya itu aku itu ngejak temanku buat ke Rembang buat cobain matcha. Ya, terus aku kayak bilang
kenapa ya kok nek lasem itu gak Jarang ada, gitu ya? gak ada maca malah. Motivasi Iya. berarti ya. Terus temanku itu bilang, kenapa kamu kok nggak buka Ya, nggak jualan maca. ya? Terus saya langsung di hari itu juga aku langsung kayak pesen beli ya maca, terus alat-alatnya juga Oh, langsung buat praktek. digas, Ya, langsung langsung tak gas. persiapan. Kebetulan itu aku punya kemarin itu punya model sekitar 2,5 jutaan sih. Oh, itu dari mana itu modelnya? Ya, dari Donkus itu. Oh, jualan donkus terus Iya. berkembang menjadi maca ini. Ya punya model segitu, terus tak beli bareng-bareng, cuma ya yang udah terpakai baru sekitar 1 jutaan sih. Awalnya itu 2 juta, 2,5 juta itu aku mau buat beli iPhone, cuma kalau tak pikir-pikir lagi, kalau apa namanya kayak lebih baik income-nya Biar muter lagi gitu ya. diperbesar dulu lah ya. Kata Timothy Ronald juga gitu. Ya, Nanti bagus, biar bagus. dapat Ya. yang lebih bagus mungkin ya HP-nya Ya, di maksudnya buat konten. pentingin income dulu daripada gengsi ya. Kira-kira saat membangun bisnis ini ada gak ini apa tantangan-tantangan yang benar-benar membuat kalian bisnis naik turun? Mungkin kalau tantangan sih dari diri sendiri dulu ya, mungkin karena gengsi atau mental takut ada orang yang menghina, tapi mungkin karena emang pengen sukses, terus pengen bantu-bantu orang tua, terus Kalau memang kemauan sendiri udah ya udah terdorong banget Iya. gitu ya. mungkin karena juga pengen bantu orang tua, pengen ngerasain lah bisa usaha sendiri juga buat bantu orang tua juga sih. Kalau dari faktor waktu jualannya nih, kalau misalnya kita jualan ada orang nggak suka, itu ada nggak tantangan kayak gitu? Mungkin sih mungkin buat bercandaan aja lah, mungkin teman-teman juga bercanda, saya nggak masukin ke hati sih, saya buat motivasi mungkin ya, mungkin makin semangat juga sih, ya, buat tidak santai jualan aja lagi. gitu lah ya. Oke. Kalau Kak Andronya? Kalau tantangan itu bagi waktu sih untuk tantangan. Oh, bagi Membagi waktu. gitu. Oh iya benar-benar. Soalnya kan pulang sekolah itu langsung ke stand ya, langsung buka stand gitu. Terus kayak apa namanya? Harus ya kayak sambil belajar juga, kadang saya juga sekalian bawa buku gitu. Bagi waktu. Iya, sekalian belajar di sana kan sampai jam 7 gitu lah. Pasti kecapean Ya banget. kadang kalau udah jualan itu capean, sudah sampai rumah gitu. Baik, jadi dari tantangan tersebut tuh, pelajaran apa sih yang kakak peroleh? Pastinya ya mungkin membuat diri lebih mungkin mental juga lebih kuat juga lah ya, mungkin tidak terpengaruh dari omongan orang lain, Ya. bisa ya pastinya buat apa ya, buat diri lebih baik juga sih, buat kita juga bisa mendapat pengalaman. Ya, Terus karena sebelum lulus sekolah mungkin saya juga sudah mendapat banyak pengalaman ya, mungkin ada orang juga yang memotivasi saya, akhirnya saya juga ya sampai di titik ini saya juga bisa lanjut berusaha. mentalnya makin terbentuk gitu. Iya, mentalnya makin terbentuk. Keren. Karena tantangan tersebut juga yang akan membuat mental kita makin terbentuk ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya membangun bisnis itu harus ada pasti ada resikonya, pasti teman-teman. Kalau membangun bisnis pasti ada resikonya. Cuma tergantung kita, apa kita kemauan sendiri itu kita itu dari kita itu mau atau tidak gitu. Seperti itu. Kalau Kak Andronya pembelajaran apa? Sama sih, dari mental, terus sekarang bisa tahu cara membagi waktu gitu. Untuk mental kan kadang dulu itu aku buat mulai usaha ya itu gimana ya Kak, ragu-ragu terus gitu. Ini Ragu-ragu. mau apa namanya, mau bisa lancar atau enggak gitu. Terus pas kemarin saya buka, kan baru minggu kemarin ya aku buka ini maca. Oh iya, ini berarti baru banget ya yang maca. Sabtu kemarin. Sabtu kemarin. Iya. Keren banget. Ya. Tapi dengar-dengar ini kok udah booming banget ya ini. Iya, FYP. Alhamdulillah. Apa sih trik yang sederhana kakak
buat untuk usahanya tetap jalan? Tips and trik nih Kak, biar usahanya benar-benar stabil, bisa terus jalan. Dari aku dulu. Untuk tips ya, mungkin kalau untuk usaha kan sekarang lagi penggunaan apa kak? Gimana ya cara jelasinnya kayak? Ya media sosial gitu. Media sosial. Kita jualan gitu kan sambil direkam, di up gitu kadang biar apa FYP gitu. Ya, biar orang-orang tahu juga ya. kan apa biar gimana ya cara jelasinnya aku kok bingung. Untuk kayak apa ngupload gitu kayak bikin promosi lewat TikTok gitu. Ya kalau saya sih juga sama ya, mungkin ya bermedia sosial juga dibuat hal yang positif, Oh, bukan iya. hal yang negatif sih. Karena media sosial itu juga sangat berdampak Iya, ya. sangat-sangat. Mungkin juga memperlancar bisnis saya juga, mungkin ya seperti bisa membuat video juga nanti diupload di TikTok, di Instagram, nanti juga disebarin ke teman-teman biar Pada tahu gitu ya. Iya, biar pada tahu juga. Mungkin saya kasih tahu letaknya di mana, nanti biar pada datang juga sih. Apa goals kakak yang ingin kakak wujudkan di tahun ini? Ini beda saya juga tujuan saya mungkin ya pengen lah usaha ini makin berkembang juga. Mungkin nggak hanya di satu tempat saja, mungkin bisa Membuka cabang-cabang gitu ya. banyak juga sih. Mungkin ya bisa makin memperbanyak penghasilan juga. Mungkin Keren sekali. Sukses di usia muda. Ya, Iya, sukses amin. di usia Keren. muda. Karena Kak Rafa dan Kak Andro ini juga merupakan perintis dari nol ya. Iya. Ya, perintis bukan pewaris. Kalau Kak Andronya Untuk apa goals untuk tahun ini ya, at least ya buat bisnisnya. Iya. Gimana sih ke depannya at kira-kira? least bisa berkembang ya. Untuk ini rencana mau buka cabang di Semarang ya, karena aku punya apa saudara di Semarang. Cabang ya. maca atau? Iya maca ini. Oh, maca ini. Ya, itu. Ini baru udah buka cabang gitu ya? Enggak, maksudnya masih planning. Oh, masih planning. Kayaknya Iya, minggu iya. depan, minggu depan. Oh, minggu depan cepet sekali dong. bulan depan Bulan ya. depan. Itu masih Tipe planning, ya? tapi masih planning ya. Soalnya saya itu punya keluarga di sana ya. Oh, udah ada kenalan gitu Iya, ya? saya kenalan saudara ya. Itu dia kebetulan masih nganggur gitu kan, habis lulus dia daftar Oh, fresh graduate. tapi belum Keterima. ya keterima. Dan ini mau tak tawarin kalau mau jual maca di sana mau nggak gitu, nanti kita bagi hasil gitu untuk model dari saya gitu. Tapi Keren sekali. belum dianya belum bilang iya, masih mikir-mikir. Berarti masih rencana ya? Ya, Kak? masih rencana. Kalau Kak Rafanya ini ada nggak kira-kira rencana buat buka cabang lagi gitu? Maksudnya ya pengen lah punya beberapa cabang, tapi kalau tempatnya itu masih belum Masih ya. belum, Iya, belum masih ada belum, iya. planningnya gitu Iya, ya? soalnya mungkin kurang apa ini saudara-saudara mungkin nggak ada yang terlalu ada di kota juga sih di kota Abang. Cuman ya ada di sini kota Abang aja sih. Relasinya belum Ya belum ada iya. ya? Jadi semoga-moga bisa semakin berkembang ya Iya. bisnis ini. Karena teman-teman bisnis dari perintis anak-anak SMA ini sangat menjadi inspirasi bagi teman-teman kita buat terus berkembang walaupun dari nol dan merupakan perintis bukan pewaris. Ini merupakan hal yang sangat istimewa sekali bagi anak-anak SMA yang ingin memulai keluar dari zona nyaman seperti itu. Mungkin kalau jadi ya di Iya. Semarang bakal buka di sekitar Ungaran dekat UNES ya. Ungaran, oh iya. Ya dekat UNES itu. Semoga jadi sih ya Iya. kak. Soalnya masih planning Iya. juga gitu. Iya. Namanya juga goals, nggak Yes. apa-apa. Planning. Banyak yang berdoa. Ya. Kira-kira nih ya, apa pesan dan motivasi kakak untuk teman-teman Semanela yang ingin menjadi bisnis saat di usia muda?
Kamu dulu. Gimana tuh? Mungkin nggak perlu malu lah, mungkin meskipun kita masih sekolah, masih ya belum, karena untuk mendapat hasil sendiri itu lebih baik daripada minta-minta ke orang tua. Benar, gengsinya Ya, gitu loh, iya, gitu ya. gengsinya aja sih, enggak. Ya semoga itu juga buat orang yang mungkin kekurangan, mungkin bisa dikit-dikit usaha bikin usaha apapun itu yang penting halal juga sih. Ya, benar sekali. Ya. Ini dari Kak Andrew. Kalau dari aku, mumpung kalian masih muda ya, masih SMA, mulailah usaha dari kecil gitu ya. Mumpung masih muda, nanti misal kita gagal ya, amit-amit gagal, masih banyak waktu kok buat mulai lagi gitu. Berarti intinya jangan takut untuk mencoba. Iya. Nah teman-teman, tidak terasa sekali ya pembicaraan ini sudah sangat jauh sekali. Dan kita sudah mendapat pembelajaran dan motivasi dari Kak Rafa dan juga Kak Andro ini. Saya selaku Zeti Nurhaliza dan rekan saya Michelle Floreta Hartono. sebagai pewawancara dan mewakili narasumber mengucapkan pamit undur diri dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kita akan jargon dulu ya teman-teman. Bisa dipimpin? Siapa kita? Smanela. Smanela. Berpijar. Berpijar. Bertakwa.